Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Sutekno Batam. Edisi kali ini masih tentang lowongan kerja ya guys. Jadi di channel kami itu ada playlist tentang lowongan kerja. Jadi melalui video ini kami ingin memberikan sedikit panduan bagaimana cara melihat atau menganalisa video-video lowongan kerja yang kami share selama ini ya. Karena masih kami dapati di beberapa video ada yang berkomentar begini ya, apakah lowongan kerja ini benar atau tidak ya, kemudian kok tidak ada linknya ya. Nah, itu ya. Jadi untuk menjawab kesimpang siuran tersebut, kami akan mencoba mengklarifikasi bagaimana cara melihat video lowongan kerja yang kami share. Langsung saja ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kita masih menghadapi masa pandemi PPKM ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari untuk berkerumun ya. Maka didasarkan dari kondisi tersebut, kami mencoba menghadirkan salah satu konten lagi ya di playlist video kami ya, yaitu tentang lowongan kerja Batam. Jadi tujuan video kami tentang loker ini bagaimana biar memudahkan para pencari kerja kota Batam yang tanpa harus mendatangi ke lokasi, tanpa harus berkerumun, tapi masih bisa memantau lowongan kerja di kota Batam. Nah, ini ya. Maka untuk itu melalui video ini kita akan membantu memberikan panduan cara melihat video lowongan kerja yang kami share. Jadi pada dasarnya semua loker yang kami share itu ada dua macam ya, ada dua ya. Jadi yang pertama itu lowongan kerja untuk perusahaan-perusahaan besar. Nah, apa itu perusahaan-perusahaan besar? Yaitu perusahaan yang berada di kawasan industri yang ada beberapa tempat di Batam ya. Mungkin yang pertama di kawasan industri Batam Indo, kemudian ke sana sedikit yaitu kawasan industri Tanjung Uncang, kemudian Sagulung, kemudian industri Sekupang, terus industri Batu Ampar, nah, ya, kawasan industri Batam Center. Jadi itulah yang kami sebut sebagai lowongan kerja perusahaan-perusahaan besar. Kemudian yang kedua itu loker non perusahaan besar. Jadi lowongan kerja bukan dari perusahaan-perusahaan besar ya. Misal lowongan kerja di rumah makan, kemudian bengkel, kemudian percetakan, kemudian laundry dan lain-lain. Nah, itulah yang kami sebut sebagai lowongan kerja non PT-PT besar. Jadi untuk membedakannya, biasanya untuk PT-PT yang besar itu cara pengiriman surat lamaran itu bisa dalam bentuk email, kemudian atau menyerahkan langsung ke perusahaan tersebut. Sedangkan untuk lowongan kerja non perusahaan besar biasanya itu cara mengirimkannya melalui, ada beberapa lewat email, kemudian ada juga melalui WhatsApp ya. Jadi ada dua metode itu. Oke. Setelah kita tahu perusahaan yang akan kita lamar, maka kami akan memberikan sedikit panduan ya, bagaimana cara membaca video lowongan kerja yang kami share. Oke, yang pertama itu bagi para pencari kerja harus bisa menentukan
lowongan kerja apa yang sedang Anda cari. Ini yang paling penting ya. Jadi apakah Anda mencari lowongan kerja untuk perusahaan-perusahaan besar, ataukah Anda sedang mencari lowongan kerja non perusahaan besar. Nah ini ya, kenapa harus kita tentukan dari awal. Jadi memang di video kami ini kami nge-share-nya secara acak ya, jadi tidak kita pisah-pisahkan. Jadi dari slide video 1 ke slide video kedua selanjutnya, karena biasanya kami nge-share itu sampai puluhan loker ya, lowongan kerja. Jadi di puluhan loker itu kita acak aja, tidak kita urutkan sesuai dengan perusahaan-perusahaannya. Jadi di sini para pencari kerja harus jeli. Jadi apa yang sedang Anda cari, nah, loker itu yang penting ya. Apakah perusahaan besar, kemudian tentukan juga lokasi perusahaan yang Anda cari itu. Kalau Anda tinggal di Sekupang, mungkin bisa mencari untuk loker-loker di kawasan Sekupang ya. Sekupang, Tiban atau Batu Haji itu masih memungkinkan ya. Jadi setelah Anda tahu target lowongan kerja yang Anda cari, maka nanti Anda tidak akan membuang surat lamaran kerja Anda secara percuma ya. Jadi karena sayang sekali ya, karena nanti kalau surat lamaran itu dibuang secara percuma karena tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Dan juga kasihan juga kepada para pihak ininya ya, administrasi perusahaan-perusahaan tersebut ya, karena mereka harus menyeleksi lowongan kerja yang masuk. Jadi kalau lowongan kerja yang masuk tidak sesuai dengan yang dicari kan, mereka akan sangat kerepotan untuk memilah-milahnya. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membaca video kami. Yang kedua, Anda harus siap dan sigap ya, harus siap dan sigap untuk secepat mungkin meng-pause ya, atau menghentikan video di tengah jalan jika mendapati lowongan kerja yang Anda cari. Nah, jadi memang harus standby ya. Jadi begitu nampak lowongan kerja yang sekiranya cocok dengan Anda, langsung saja pause di video tersebut. Itu ya. Nah, kemudian setelah di pause harus di screenshot ya. Nah, jadi karena nanti kita membutuhkan data-data apa saja, berkas-berkas apa saja, kemudian nomor apa yang bisa dihubungi. Nah, itu ya. Jadi harus benar-benar sigap ya. Begitu melihat yang sesuai dengan loker yang dicari, langsung di post, kemudian di screenshot. Nah, itu tips yang kedua ya. Nah, kemudian tips yang ketiga, ini yang sangat penting ya. Ini yang tak kalah penting, yaitu harus jeli melihat setiap loker yang ditonton. Jadi begitu slide loker itu lewat, itu harus jeli kita, dalam artian untuk menemukan, jadi menemukan link atau semacamnya untuk mengirimkan surat lamaran ya. Jadi setelah tadi kita sikap, tips kedua tadi sikap meng-post kemudian meng-screenshot, yang ketiga juga harus tak kalah penting melihat kemana tujuan surat lamaran kita akan kita serahkan. Karena pada dasarnya di video kami, video loker yang kami kirim itu ada setidaknya ada 4 ya, ada 4 cara untuk mengirimkan surat lamaran ya. Jadi yang pertama itu biasanya dicantumkan bisa langsung diantar ke ini ya, ke perusahaan atau tempat kerja yang mau dilamar, itu yang secara langsung. Kemudian yang kedua biasanya melalui email. Nah, ini email ini yang harus benar-benar kita jeli untuk mencatatnya ya. Jadi kita harus begitu di screenshot, kemudian kita tengok, nanti akan ketahuan ya. Jadi kalau loker di screenshot nanti ketahuan alamat, apakah ngirimnya lewat email atau lewat langsung diantar ke perusahaan.
Kemudian yang ketiga biasanya melalui nomor WhatsApp ya. Jadi kalau yang kami dapati banyak itu kalau lowongan kerja non perusahaan besar biasanya mereka akan menampilkan nomor WhatsApp. Nah, ini yang harus kita jeli untuk mencatatnya ya. Oke, kemudian yang keempat, selain diantar langsung, email dan juga WhatsApp, yang keempat yaitu melalui biasanya ada barcode scannernya ya. Ini ya, loker itu biasanya ada nanti ditampilkan barcode scanner. Barcode ya, alamat barcode. Jadi kita harus menggunakan barcode scanner di HP kita. Untuk HP tertentu biasanya sudah ada di ini ya, di fasilitas HP-nya. Tapi untuk HP-HP tertentu kita harus menginstal lagi ya, yaitu menginstal aplikasi barcode scanner. Jadi jika ada lowongan kerja yang menampilkan barcode, biasanya kita disuruh untuk memakai barcode scanner. Nah, nanti dari barcode scanner itu akan keluar linknya, alamat lowongan kerjanya. Nah, itu ya. Biasanya ini untuk untuk loker lowongan ini ya, non perusahaan besar ya. Misal Alfamart, Indomart itu masih sering kami dapati yang pakai scanner ya. Oke, kemudian tips yang keempat. Nah, ini yang tak kalah penting. Jika Anda selesai menonton, ini yang tak kalah penting. Jadi untuk menghargai para kreator pembuat video loker itu, tidak ada salahnya jika Anda selesai menonton untuk bisa meng-like ya, meng-like ya, di-like gitu ya, di-like, kemudian sebisa mungkin berkomentar di video tersebut ya, biar nanti kalau semakin banyak di-like dan di komentar, maka video tersebut akan semakin banyak dilihat orang, dan yang tentunya informasi loker bisa lebih luas jangkauannya. Nah, itu ya. Jadi sebagai rasa terima kasih kepada para kreator, tidak ada salahnya untuk me-like dan berkomentar yang bagus ya. Nah, itu. Kemudian tips yang kelima, bagi para pencari kerja ya, selalu berdoa ya, itu yang paling utama ya. Jadi selalu berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Kuasa ya, untuk bisa segera mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Dan juga sebagai pertimbangan ya, untuk awal-awal ya jangan terlalu memilih-milih pekerjaan ya. Jika sekiranya itu areanya dekat dengan tempat tinggal kita dan dari segi ininya ya, dari segi gajinya sudah memungkinkan, tidak ada salahnya untuk melamarnya ya. Jadi tidak usah terlalu berharap kepada perusahaan-perusahaan besar. Oke, itu mungkin tips-tips dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, tolong bantu kami dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.